Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, salam. Oke, video saya kali ini saya ingin bercerita mengenai kisah saya berawal masuk di PT IWIP, Indonesia Weda Bayi Industrial Park, disingkat IWIP. Saya dulu pengangguran seperti kalian juga guys, di kampung. Saya pengangguran. Saya masuk di IWIP itu tahun 2020 bulan November. Saya mulai datang ke lingkungan seputaran IWIP. Saya tinggal di Desa Gamaf. Waktu itu keluarga saya tidak mau saya bekerja di sini, ya, karena mereka kata kerja di sini itu kerjanya itu keras, ya. Cuman saya bertekadnya kan begini, untuk saya pribadi, saya seorang laki-laki, saya harus bekerja, kan begitu. Jadi saya awal mulanya datang di sini bulan November. Saya berprinsip 2 minggu berkas saya selesai pengurusan, dan 1 minggu saya mulai kasih masuk berkas. Tapi peraturan yang IWIP dulu masih enak. Peraturannya kita kasih ke saudara kita, nanti saudara kita bawa ke perusahaan. Nah, peraturannya masih begitu guys. Nah, baru kalau kita kumpul berkasnya itu tidak kasih masuk di loket, kita masuk ke Tanjung Uli, loket 1 guys. Dulu tempat berkasnya itu masih di dalam Tanjung Uli. Dan waktu itu saya punya berkas yang saya usahakan perbaiki selama 1 minggu ya, 1 minggu. Dan selama 1 minggu itu alhamdulillah prinsip saya untuk dipanggil dalam pekerjaan dan perusahaan akhirnya tercapai. Saya bikin berkas waktu itu 3 berkas guys, 3 berkas. Berkas yang pertama saya kasih ke teman, berkas yang kedua saya kasih juga ke teman, berkas yang ketiga saya kasih di teman yang bekerja di PT SMA. Kepanjangannya juga dari SMA saya tidak tahu. Dan saya kumpul berkas itu, lamanya itu kasih di teman selama 1 minggu ya, 1 minggu. Dan alhamdulillah akhirnya setiap keinginan pasti dikabulkan kalau kita tidak nyerah. Kita terus berusaha, maka disitu akan terkabulkan. 1 minggu pas saya punya berkas yang dari IWIP, dari teman, salah satu teman saya kerjanya itu di GW, lolos, dipanggil ya. Karena dia langsung datang kasih berkasnya itu ke loket. Nah, dan loketnya itu waktu itu belum di luar, masih masuk dalam perusahaan kan, di Tanjung Uli. Alhamdulillah saya dipanggil. Dan berkas saya waktu itu semuanya sudah lengkap guys, sudah lengkap. Cuman BPJS-nya tunggakan 2 bulan atau 3 bulan waktu itu ya. Nah, setelah itu saya disuruh kembali ke pihak HRD untuk bayar tunggakan BPJS saya selama 3 bulan ya. 3 bulan atau 2 bulan kalau tidak salah tunggakan saya. Saya bayar BPJS pemerintah saya. Alhamdulillah lunas. Saya balik lagi, mereka kasih jangka waktu saya 3 hari untuk balik ke perusahaan buat ikut MCU. Dan alhamdulillah saya MCU dinyatakan lolos. Dan setelah itu saya disuruh untuk mengambil APD sama teman-teman. Dan awalnya itu saya mau masuk di GW, General Worker. Saya tidak mau masuk di welder karena teman-teman selalu saja kata bahwa welder itu kalau ngelas mata kita sakit. Nah, dan saya berpikir nganggur lebih baik, biarpun di welder saya kerja saja di welder daripada tidak punya kerja susah. Lebih baik saya kerja sajalah di welder, tidak apalah. Hidup itu harus butuh perjuangan guys. Jadi saya masuk di welder di bulan November.
perkirakan saya ditelepon dari perusahaan tanggal 23 November 2020. Perkirakannya begitu. Saya PBB selama 6 hari. Karena waktu itu di lapangan lagi butuh tenaga welder. Jadi mereka percepat, PBB-nya itu cuma 3 hari. Dan setelah itu saya masuk K3. K3 cuma 1 hari. Setelah itu saya dan teman-teman diarahkan untuk training. Training pemotongan saya 2 minggu. Ya, saya 2 minggu. Nah, setelah itu naik ke pengelasan itu sekitar masih masuk bulan Desember lah. Saya mulai naik di pengelasan. Pengelasan saya 1 minggu lebih atau 2 minggu lebih ya. Nah, jadi kalau digabungkan semua totalnya saya training pemotongan sama pengelasan kalau digabung saya training selama 1 bulan 5 hari guys. 1 bulan 5 hari saya selama training tidak digaji sama pihak perusahaan. Nah, dan di situ tanggal 10 Januari kita ujian. Saya sudah di pengelasan dan alhamdulillah pelatih saya, coach saya umumkan bahwa kita akan ujian dan dinyatakan lolos. Setelah itu saya lolos, tes saya tanda tangan kontrak tanggal 12 guys. Tanggal 12 bulan Januari 2021. Dan kemudian setelah itu saya kerja, saya diposisikan di smelter EF. Waktu itu smelter EF masih membangun. Jadi kerjanya itu memang keras, kerjanya itu memang sakit guys. Ya, kalau kita bersabar memang kerja kita makin lama akan makin enak gitu. Dan alhamdulillah saya mulai dari situ karena sudah terbiasa training tidak digaji guys. Ya, tidak digaji. Akhirnya lapar, ya lapar sajalah. Tinggal datang ambil makanan perusahaan gitu. Saya tinggal selama training itu saya pergi pulang ke perusahaan. Saya tidak tinggal di mes. Saya tinggal bersama dengan kakak saya. Jadi saya kerjanya itu pulang antara perusahaan dengan desa Gemaf. Dan kemudian saya kerja di smelter EF. Gaji saya sudah mulai berjalan. Dan alhamdulillah karena waktu itu smelter baru membangun kan, kerjanya itu juga banyak. Akhirnya saya dikasih lembur 1 hari 4 jam guys. Jadi dalam 1 bulan lemburan saya itu perkirakannya itu 300 lebih atau 400 lebih. Jadi saya punya lemburannya karena banyak, akhirnya gajinya itu juga meningkat gitu. Jadi khusus karyawan yang di luar yang tanya-tanya mengenai gaji, saya bicara terus terang, ini tidak bohong, ini tidak hoax, ya, ini fakta real, tidak ada bohongan di dalam kata-kata saya guys. Ya kalau kalian merasa bohongan, komen. Dan lanjut, keluarga saya kan tidak mau saya bekerja di sini kan. Gaji pertama ibu saya tanya sama saya, gaji kamu berapa? Saya bilang, gaji saya sekian. Akhirnya ibu saya nangis. Tahu-tahu dulunya lebih baik kamu kerja di IWIP. Gaji kamu begitu besar. Kamu nganggur di sini tidak punya uang. Kamu kerja di IWIP, akhirnya kamu digaji sebesar itu. Nah, akhirnya orang tua terharu guys. Akhirnya saya senang dan saya pun bertahan bekerja sampai di sini. Nah, saya non-shift waktu itu selama 6 bulan. Gaji saya sudah mulai berjalan. Alhamdulillah. Saya bersyukur sekali. Gajinya karena banyak lembur, akhirnya gajinya juga lumayan. Dan saya non-shift selama 6 bulan. Non-shift itu kerjanya itu masuk hari-hari 2 shift kan waktu itu. Jadi saya masuk ini hari kerja, habis besok juga kerja. Selama 6 bulan begitu guys, 6 bulan. Selama 6 bulan. Saya mulai kerja non-shift 6 bulan dan dipindah ke shift-shiftan.
masuk bulan ke-7 atau bulan ke-8 ya, kalau tidak salah. Itu. Saya mulai dipindah ke sip-sipan. Ke sip-sipan gaji saya menurun, guys. Karena sudah terbiasa dengan gaji yang besar, kemudian kita punya gaji menurun ke 7 atau standar 8, 6, kita merasa kecewa, guys. Ya, karena memang gaji kita sudah di atas kan. Kalau kita punya gaji sudah turun di bawah, kita akan merasa kecewa. Jadi ini saya bicaranya itu memang fakta. Saya tidak mau ada kata simpang dan sebagainya. Nah, dan sampai sekarang saya 3 grup 2 sip sampai sekarang. Alhamdulillah tidak ada masalah dalam pekerjaan. Saya di kontrak pertama percobaan 3 bulan. Ya, 3 bulan. Dulu peraturan dulu dari IWIB 2 tahun baru permanen. Tapi sekarang masuk Januari 2021. Nah, teman saya yang gelombang pertama itu dapat yang 1 tahun. Lanjut 3 bulan baru permanen. Tapi alhamdulillah saya dan teman-teman saya dan teman saya yang lainnya dapat yang 9 bulan langsung permanen, guys. Pertama percobaan saya itu dikontrak itu awalnya 3 bulan. Alhamdulillah akhirnya kerjanya tidak ada bolong-bolongannya dan aman. Saya dilanjut kontrak terus. Dan kemudian dari situ lanjut lagi disuruh sama bos orang Cina untuk pergi ke Tanjung Uli untuk tanda tangan kontrak lanjut yang menuju 6 bulan. Menuju 3 bulan kan? Tambah lagi 3 bulan, jadi digabungkan 6 bulan semuanya. 6 bulan, tambah lagi 3 bulan, saya kerja. Akhirnya bos suruh lagi, kamu pergi ke Tanjung Uli untuk tanda tangan kontrak yang tambah lagi ke 3 bulan. Jadi total semuanya 9 bulan saya bekerja. Saya bekerja terus sampai alhamdulillah sampai genap 9 bulan. Bos mulai kasih form penilaian saya, disuruh tanda tangan. Alhamdulillah saya disuruh menuju lagi untuk kontrak permanen. Ya. Jadi selama 9 bulan, guys. 9 bulan. Saya bekerja di PT IWIB semasa uji coba. Dan alhamdulillah melewati 9 bulan saya dinyatakan permanen di PT IWIB. Ya, jadi tidak ada kontrak-kontrak lagi. Jadi kalau sudah permanen, kita sudah enak. Kita cuma tinggal kasih kuat tulang belakang, ya, kasih kuat tulang belakang. Habis itu kuat bekerja, gaji kita akan berjalan. Dan risiko untuk kerja di PT IWIB, kerja malam, tidak bisa tidur. Kalau musim panas, kuat hirup abu. Kalau musim hujan, kuat bapece. Risiko 1, salah kerja, bos jaga marah, dan tambah banyak orang yang cari muka. Ya, oke, teman-teman, itu saja kata saya, kisah saya masuk di PT IWIB. Ya, berawal dari susah dulu, baru kita bisa senang. Tidak ada kata senang, baru susah. Kita harus berawal dari susah dulu, baru naik ke senang. Begitu. Jadi itu saja dari saya. Sebelum melakukan sesuatu, kita harus banyak berdoa, bersyukur. Semoga diberikan panjang umur. Yang mau berjuang masuk di PT IWIB, silakan. Ya, yang sudah bekerja di PT IWIB, selamat. Kalau punya uang, sudah terima gajian, tolong bahagiakan keluarga di kampung dan sebagainya. Biar kalian pulang nanti di kampung, kalian tidak rugi karena kalian punya simpanan untuk membangun usaha atau apa. Karena kita bekerja di PT IWIB sini tidak enak, ya. Karena jadi budak itu kalian sudah tahu kan, kerjanya itu jam 7 pulang jam 7. Begitu juga siang, kerja jam 7 pulang jam 7. Jadi kalau kita masuk jam 7 pagi, kita pulang jam 7 malam. Kalau ada yang masuk malam, lanjut kita punya kerja kan jam 7 malam, pulang lagi jam 7 pagi. Nah, begitu guys. Nah, oke.
Itu saja kisah saya mengenai awal mula saya masuk di PT IWIB, berawal dari kesusahan sampai sekarang sudah 1 tahun lebih 7 bulan dan saya sudah dinyatakan permanen. Ya, cuma percobaan 9 bulan saja guys. 9 bulan saya dinyatakan permanen dan tinggal menghadapi 5 bulan lagi saya sudah bisa mengambil sertifikat welder guys, sertifikat ngelas. Oke, berdoa semoga saya bisa tembus mengambil sertifikat. Oke, itu saya dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah atau ada video saya yang salah, tolong di komen. Ya. Sebelum komen, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan lonceng. Kalau rasa berguna, tolong dibagikan. Jika kalau tidak rasa, oke. Kalau tidak subscribe juga, tidak ada unsur paksaan. Itu saja video dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.